Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Abdurrahman M.Com selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen berbasis komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ita Nurhayati dengan NIM 211223088 dari kelas PTIK 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama ada pengertian sistem informasi manajemen berbasis komputer, yang kedua tujuan, yang ketiga unsur-unsurnya, yang keempat mekanisme kerjanya, yang kelima implementasinya. Baik, pengertian sistem informasi manajemen berbasis komputer menurut Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul Manajemen Informasi Sistem, Conceptual Foundation, Struktur dan Development dalam Tata Sutabri mendefinisikan sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Dan menurut Sutejo Muljodiharjo dalam bukunya Manajemen Informasi Sistem dalam Tata Sutabri mendefinisikan sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Jadi, sistem informasi manajemen adalah atau manajemen informasi sistem adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Biasanya, sistem informasi manajemen menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Baik, yang kedua ada tujuan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pengambilan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua ada menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga ada menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer data penggunaan lainnya perlu memiliki akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara untuk dapat menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen tersebut bisa membantu mereka dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Yang ketiga ada unsur-unsur sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama ada manusia. Manusia merupakan penentu keberhasilan suatu sistem dan hanya manusia yang dapat memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Jadi dapat dikatakan manusia adalah para staf komputer profesional dan para pemakai. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Ini menunjukkan kepada pekakas mesin. Perangkat keras tersebut terdiri dari CPU, output, memori, dan perkakas komunikasi lainnya. Yang ketiga ada perangkat lunak atau software. Istilah perangkat lunak merujuk kepada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk manual pendukungnya. Program komputer adalah instruksi-instruksi yang dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras. Sistem informasi manajemen berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia.
Yang keempat ada data. Data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data tersebut yang akan dipilah, dimodifikasi, atau diperbaharui oleh program-program supaya menjadi informasi. Yang kelima ada prosedur. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Misalnya setiap akses operator komputer kepada pengelola induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. Yang keempat ada mekanisme kerja sistem informasi manajemen berbasis komputer. Secara teknis, pelaksanaan sistem informasi manajemen berbasis komputer meliputi 4 tahapan, yaitu input. Input adalah perkakas input berfungsi menyediakan data mentah ke komputer sistem. Kedua ada pengelolaan. Data yang telah diinput kemudian diolah atau diproses oleh CPU sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunaknya. Yang ketiga ada penyimpanan. Pada saat komputer menjalankan fungsinya, ia mengalirkan dan menyimpan data dalam ruang elektronik yang disebut memori. Yang kelima ada output. Setelah informasi diperoleh, informasi tersebut diberikan kepada perangkat output. Murdoch, Ross, dan Clagett menyatakan komponen-komponen sistem informasi manajemen dibagi menjadi 5 bagian, yaitu input data, pengolah data, catatan dan arsip, instruksi dan prosedur, dan output. Komponen-komponen sistem prasojo, sistem informasi manajemen prasojo menyatakan bahwa sebagai sebuah mekanisme kerja, fungsi-fungsi pokok sistem informasi manajemen dapat diilustrasikan sebagai sebuah alur kerja, yaitu memasukkan data ke dalam sistemnya, kemudian data tersebut diolah dengan menyusun kembali data input dan arsip-arsip penyimpanan. Langkah berikutnya mengembangkan prosedur-prosedur yang akan menentukan data mana yang akan diperlukan, kapan dan di mana data itu dapat diperoleh, untuk apa data itu dipergunakan, serta memberikan instruksi yang harus diikuti oleh pengolahnya, dan langkah akhir adalah menyiapkan output laporannya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja SIM berawal dari masukan, yaitu bahan informasi data yang kemudian diolah datanya menjadi instruksi, prosedur, dan pencatatan sehingga menghasilkan keluaran laporan sebuah informasi yang berguna bagi manusia. Dan yang terakhir ada implementasi sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama, membuat dan menguji basis data dan jaringan. Penerapan sistem yang baru atau perbaikan sistem dibuat pada basis data dan jaringan yang telah ada. Jika penerapan sistem yang baru memerlukan basis data dan jaringan yang baru atau dimodifikasi, maka sistem yang baru ini biasanya harus diimplementasikan sebelum memasang program komputer. Yang kedua, membuat dan menguji komputer merupakan tahap pertama untuk siklus pengembangan sistem yang spesifik bagi programmer, bertujuan untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci dalam pengembangan dan penguji program komputer yang baru. Yang ketiga ada pemasangan dan penguji sistem baru. Tahap ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kebutuhan integrasi sistem baru terpenuhi. Yang keempat ada mengirim sistem baru ke dalam sistem operasi. Tujuan tahap ini adalah untuk mengubah secara perlahan-lahan sistem lama menjadi sistem baru, sehingga perlu dilakukan pemasangan basis data yang akan digunakan pada sistem baru. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.